Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat ya. Ini ada berita resmi dari manajemen ya. Hari ini saya baru lihat berita yang membuat kita bersemangat ya teman-teman ya, pioners. Langsung dari core team ya, ada di beranda aplikasi kita. Seperti apa bunyinya? Teman-teman bisa menyimak. Ini agak panjang sepertinya. Ini di beranda aplikasi ya. 19 Januari begini teman-teman. Karena QC adalah metrik penting dalam paket jaringan terbuka, kami memberikan pembaharuan mendetail mengenai kemajuan sejak November lalu. Langkah besar telah diambil untuk membuka blokir aplikasi yang terjebak dalam proses QC sehingga ratusan ribu pionir dapat melanjutkan perjalanan QC mereka dan pengalaman yang lebih lancar bagi pelamar baru. Baca lebih lanjut tentang pembaruan menarik kami. Nah ini teman-teman. Ya iya, kalau core team tidak merubah sistem ya agak ribet juga sih. Masa lebih cepat Ice Network ya ketimbang Pi Network ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Dalam pengumuman rencana jaringan terbuka kami baru-baru ini pada tanggal 27 Desember 2023, kami menyampaikan niat kami untuk memasuki periode jaringan terbuka mainnet pada tahun 2024. Dan 3 syarat pentingnya terutama pencapaian dalam kondisi 1 dan 2 bergantung pada upaya desentralisasi dari pionir, pengembang komunitas, dan tim inti. Hari ini kami ingin memberikan informasi terkini tentang kemajuan terkini dalam salah satu metrik penting QoC. Pencapaian QoC sangat penting bagi keberhasilan jaringan terbuka dan ekosistem yang sejalan dengan visi Pi paling inklusif di dunia dan pengalaman online autentik yang didorong oleh Pi. Sebagaimana dinyatakan dalam pengumuman rencana jaringan terbuka, pencapaian QoC terutama akan didorong oleh upaya desentralisasi komunitas dengan didukung tim inti. Artikel QoC hari ini secara khusus memberikan informasi terkini mengenai kemajuan terbaru tim inti dalam membuka blokir aplikasi pioner yang terjebak dalam proses QoC dan mendukung komunitas untuk mencapai tujuan QoC agar bersiap menghadapi jaringan terbuka. Wah ini keren ya teman-teman ya. Saya kira dan saya yakin bahwa Nicholas itu mengupayakan dengan segala cara dan maksimal untuk bisa mencapai dan memenuhi open mainnet tahun ini ya. Mengidentifikasi dan mengatasi masalah inti. Salah satu kendala utama dalam proses QoC kami adalah permohonan yang hilang atau salah memasukkan informasi. Masalah ini meskipun terkadang tampak kecil memperlambat efisiensi pemrosesan secara signifikan, status hilang dan dapat disebabkan oleh berbagai sebab. Tata letak dan desain dokumen tanda pengenal yang sangat beragam, data yang tersebar di sisi depan dan belakang tanda pengenal, gambar tanda pengenal yang tidak jelas, kesalahan manusia dalam mengisi formulir aplikasi dan lain-lain. Kesalahan kecil seperti detail yang dihilangkan atau ketidakcocokan data menyebabkan penundaan verifikasi dan menciptakan kemacetan sistem. Untuk memverifikasi Anda dengan cepat, dan aman, kami memerlukan semua dokumentasi QoC Anda yang akurat. Tidak mendapat QoC karena masalah kecil ini bisa membuat frustasi dan kami melakukan segala yang kami bisa untuk menyelesaikan masalah ini, baik secara individu maupun dalam skala besar. Pada akhirnya cara paling efisien untuk meningkatkan sistem QoC kami adalah dengan menerapkan perubahan baru dan meningkatkan proses tersebut dalam aplikasi Pi-QoC. Kami meminta Anda untuk membantu memberikan entry data yang akurat, tetapi kami juga berupaya membantu dengan perbaikan manual, desain sistem dan lebih intuitif, serta algoritma dan desain yang lebih baik untuk mengekstrak data yang benar saat kami bekerja untuk menyederhanakan proses QoC dan menerima pelamar baru. Solusi dan efektivitas terkini menanggapi tantangan spesifik
berupa data yang hilang dan tidak cocok dalam permohonan QC. Kami telah merilis rangkaian tindakan komprehensif yang masing-masing dirancang untuk menargetkan permasalahan spesifik dan pada akhirnya mengurangi kasus-kasus yang disebabkan oleh penyebab ini dalam proses QC. Secara signifikan, langkah-langkah tersebut beserta metrik spesifik sejak pembaruan terkini pada pertengahan Desember 2023 adalah sebagai berikut. Pemprosesan ulang aplikasi secara komprehensif. Sebelum November 2023 ada sekitar 1,5 juta aplikasi yang terhenti dalam proses QC. Wow, sangat besar ya jumlahnya. Karena ada data yang hilang di aplikasinya, kami meningkatkan kode untuk mengekstrak data dari dokumen. ID menerapkan perbaikan baru pada 1,5 juta kasus di bulan November, membuka blokir sekitar 200.000 permohonan untuk melanjutkan proses QC dalam menghasilkan 1,3 juta kasus tersisa yang mengalami masalah ini pada akhir tahun November 2023. Algoritma yang ditingkatkan untuk menyelesaikan sub masalah. Dengan analisa lebih lanjut pada aplikasi yang tersisa, kami mengidentifikasi sub masalah dalam menerapkan iterasi kedua dari kode yang mengekstrak data yang diperlukan dari dokumen ID. Pada pertengahan bulan Desember, kami kembali melakukan upaya pemprosesan ulang yang komprehensif dengan meninjau kembali total 1,3 juta pemohon. Pemprosesan ulang komprehensif kedua ini memungkinkan sekitar 532.000 aplikasi terlepas dan melanjutkan perjalanan QC mereka, dan secara signifikan mengurangi jumlah aplikasi yang terblokir karena data yang hilang dalam proses QC. Peluang pengajuan ulang untuk perintis. Dalam kasus lainnya yang mengalami masalah yang sama, kami mengidentifikasi bahwa pengiriman ulang oleh perintis dapat membantu menyelesaikan misalnya gambar dokumen ID yang tidak jelas dapat diselesaikan hanya dengan perbaikan algoritma cukup. Mengunggah gambar lain yang jelas sudah cukup. Kesalahan manusia pada formulir lamaran disebabkan oleh pelamar sendiri pada saat menyerahkan pertama sehingga kesalahan tersebut harus diperbaiki sendiri. Oleh karena itu kami mengizinkan sekitar 768.000 pelamar yang tersisa yang diblokir oleh masalah ini untuk memiliki satu kesempatan lagi untuk mengirimkan kembali lamaran mereka. Langkah yang dilakukan pada akhir bulan Desember ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua, tapi juga untuk mengedukasi pengguna akan pentingnya informasi yang jelas, akurat, dan lengkap. Tindakan pengajuan ulang ini memungkinkan 123.000 permohonan lainnya berhasil dibuka blokirnya dari masalah data yang hilang dalam proses QC, dan jumlah ini terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya pemohon yang mengambil tindakan atas peluang pengajuan ulang tersebut. Tinjauan validator sebagai solusi. Strategi selanjutnya untuk mengatasi masalah data hilang atau untuk sisa kasus yang terkena dampak akan bergantung pada validasi QC. Saat ini desain dan tutorial baru untuk tugas validator ini telah dikembangkan dan dijual, dan akan segera diluncurkan secara perlahan ke validator berdasarkan kinerja mereka sebelumnya untuk membantu mengatasi masalah ini dan membuka blokir lebih banyak aplikasi yang terpengaruh oleh data yang hilang yang tidak diselesaikan secara algoritma atau melalui pengiriman ulang. Hal di atas adalah pembaruan dalam menyelesaikan suatu pemblokir utama dalam proses QC. Wah, ini masih panjang ini ya teman-teman ya. Mungkin di video berikutnya saya akan membacakan ya bagi teman-teman. Intinya bahwa proses untuk QC ini segera dibereskan dan dituntaskan oleh core team ya, sehingga target untuk open mainnet di tahun ini itu tercapai. Dan saya kira teman-teman, saya sangat yakin bahwa Bang Nicholas itu berupaya keras ya. Kalau kita kan hanya nuntut ingin segera open mainnet, tetapi kalau amburadul dan belum matang ya percuma juga ya. Ini adalah langkah yang tepat dan sekaligus memberikan suatu harapan bagi teman-teman pioner informasi ini untuk kita tetap semangat. Kita serahkan kepada sahabat saya Bang Nicholas untuk tetap memproses semuanya, dan pada saatnya teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap menambang, tetap mining, tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk tetap dukung juga channel Bang Dema, memberikan informasi bagi rekan-rekan sekalian. Salam sukses.